Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu guru semua yang berkenan hadir dalam acara sosialisasi paket modul 1. Berdirinya saya di sini bukan karena saya lebih tahu dari Bapak Ibu semua, tapi karena saya harus berdiri di sini sebagai sebuah rangkaian fase dalam perjalanan pendidikan program guru penggerak. Di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanggamus. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam penyelesaian paket modul 1 yang terdiri dari 4 tahapan dari titik 1.1 sampai 1.4, di sini kami CGP dimajukan untuk melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasinya itu tentang apa? Di sini adalah ada 2 sub pokok bahasan, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada mereka yang sudah datang. Langsung saja Bapak Ibu, di sini ada satu materi yang akan saya paparkan pertama kali, yaitu tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti jika satu ini sudah diselesaikan, lanjut kepada bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum sampai di pemikiran Ki Hajar Dewantara, terlebih dahulu kita kenalan. Siapa itu sih Ki Hajar Dewantara? Mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya sudah sering mendengar sebuah nama ini. Ada yang sudah pernah tahu Bapak Ibu? Siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Ada yang tahu nggak? Pendiri apa Bu Sofi? Pendiri Taman Siswa ya, betul. Pendiri Taman Siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, tanggal 2 Mei inilah yang kita peringati sebagai salah satu hari penting di negara kita, yaitu sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tentunya, kenapa tanggal 2 Mei ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Tentu ada sebuah kiprah beliau yang patut diapresiasi, sehingga beliau dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, kiprahnya seperti apa? Kita flashback terlebih dahulu terhadap apa yang beliau berikan terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, pada zaman kolonial Belanda, Indonesia itu memiliki pendidikan yang hanya diperuntukkan oleh atau dinikmati oleh segelintir orang, yaitu orang-orang kaum bangsawan, orang-orang Belanda itu sendiri, dan juga para pekerja yang semuanya berkepentingan untuk pemerintah kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu pendidikan itu sifatnya masih diskriminatif, tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Jadi hanya beberapa orang saja yang dapat menikmati pendidikan pada zaman tersebut. Hingga di sini orang-orang pribumi itu tidak dapat menikmati layaknya pendidikan seperti yang ditentukan kaum bangsawan atau orang-orang Belanda pada zaman itu. Sehingga pada tahun 1920 lahirlah cita-cita radikal dalam dunia pendidikan yang akhirnya menggagas sebuah pendirian taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922
oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan dalam kebudayaan bangsa. Jadi dengan adanya Taman Siswa ini sebagai cikal bakal majunya pendidikan, karena apa? Karena pendidikan tidak lagi bersifat diskriminatif. Orang-orang pribumi dapat mengenyam pendidikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya copot maskernya. Nah selanjutnya, apa sih hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang patut kita teladani dari kontribusi beliau dalam dunia pendidikan? Nah seperti ini, ada 10 nanti penjabaran dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama yaitu, menurut beliau, pendidikan itu adalah tuntunan. Nah seperti apa sih? Nah, pendidikan itu adalah tuntunan. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kenapa? Setiap anak itu sudah punya kodrat. Kodrat apa sih? Kodrat talenta atau potensi diri. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya tidak lagi mengajarkan seperti konsep tabula rasa, anak seperti kertas kosong yang belum punya tulisan. Mereka sudah punya kodrat talenta, sehingga menurut KHD, guru atau pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam benih. Jadi misalnya kita punya benih yang bagus, kemudian kita rawat, kita beri pupuk, kita berikan air yang cukup, maka dia akan menjadi tumbuh dengan baik. Tetapi sekalipun kita punya bibit atau benih yang bagus, tetapi pendidik itu tidak memberikan tuntunan, tidak misalnya diajarkan petani nggak memberikan pupuk, nggak memberikan air yang cukup, maka mungkin dia bisa tumbuh tetapi tidak akan maksimal. Dari filosofi ini juga kita mengetahui bahwa petani yang tahu jika dia menanam padi, maka jangan berharap yang tumbuh adalah jagung. Yang padi akan tetap menjadi padi, tetapi tumbuh kembangnya padi itu yang bisa kita tuntun. Tumbuh kembangnya anak murid atau anak didik kita yang bisa kita tuntun untuk memperbaiki lakunya, tetapi tentu disesuaikan dengan kodrat anak atau kodrat talenta yang sudah anak miliki. Nah seperti itu untuk konsep pendidikan adalah tuntunan. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan harus memahami kodrat anak. Nah, seperti apa sih pendidikan yang memahami kodrat anak? Di sini adalah anak kodratnya adalah bermain. Tentu disesuaikan ya Bapak Ibu. Misalnya kita lihat anak-anak SD atau TK itu masih dapat memasukkan permainan dalam belajar. Nah, di sini bermain bukan dalam artian belajar sambil bermain, namun belajar dalam bermain. Ki Hajar Dewantara sering memasukkan permainan tradisional untuk sebagai sarana dalam belajar. Nah, kalau dari apa yang saya sudah dapat dari berbagai macam kolaborasi dengan orang-orang yang dalam pakar pendidikan ini, untuk tingkat atau jenjang SMA, bermain ini lebih diarahkan kepada project. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan hendaknya memerdekakan anak. Nah, seperti apa sih memerdekakan anak itu? Pendidikan hendaknya memerdekakan anak, yaitu kita harus dapat memberikan sebuah proses pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya. Jadi pembelajaran itu harus luas dan luwes. Jadi dikatakan luas berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Sedangkan luas di sini yaitu metode atau strategi pembelajaran kita lakukan harus dapat bervariatif. Selanjutnya, pendidikan adalah taman bermain.
Nah, ini selaras dengan kodrat anak yang tadi bermain, maka pendidikan yang harus kita berikan adalah harus bisa menjadi taman bermain. Jadi kalau taman ini kan berarti tempat yang indah, menyenangkan, menyuguhkan keasyikan. Nah, seperti itu. Berarti berharapnya siswa itu senang datang ke sekolah, senang ketemu gurunya, dan kemudian ketika dia meninggalkan dia merasa tidak rela karena dia menganggap bahwa sekolah adalah taman bermain. Nah, seperti itu. Itu yang menjadikan cikal bakal kenapa Ki Hajar Dewantara itu menggagas adanya taman siswa. Karena berharapnya sekolah itu bukan tempat yang mengerikan, hanya sekedar ada hukuman, ada misalnya pemberian materi yang sulit, tapi tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa membuat pendidikan itu sebagai taman bermain. Apalagi di sekolah kita ya Bapak Ibu, ini sudah menjadi bahan perenungan juga bagi saya pribadi. Kalau kita paksakan anak-anak, terutama untuk saintifik ya, dengan kemampuan dasar yang misalnya bisa dikatakan minim, lalu kita paksakan, lalu kita bikin mereka dengan segala macam tuntutan, maka akan sangat-sangat membuat mereka stres, sehingga untuk masuk kelas saja males. Maka di sini saya berusaha untuk membuat bagaimana dengan adanya kehadiran kita sebagai guru di kelas, setidaknya mereka senang untuk datang dan belajar. Walaupun tentu kita tidak bisa mentargetkan ketercapaian kompetensi dasar, tapi setidaknya kita buat sekolah itu sebagai taman yang menyenangkan, taman bermain. Selanjutnya, menghamba kepada anak. Nah, menghamba kepada anak ini pemikiran kehadiran seperti apa ya? Menghamba kepada anak bukan berarti kita menjadi budak, kita bisa diperlakukan semena-mena. Tapi dalam konsep pendidikan abad 21, menghamba kepada anak ini lebih kepada student center, jadi berpusat kepada peserta didik. Kita sudah tidak asing lagi pada kurikulum 2013 yang disempurnakan, bahkan KBK sebelumnya semuanya sudah berorientasi kepada siswa. Nah, berorientasi kepada siswa ini apa yang kita pikirkan? Bahwa kita tidak lagi sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa hanya sebagai objek yang hanya pasif dalam pembelajaran. Tapi bagaimana kita dapat memfasilitasi pembelajaran yang dapat mengakomodir peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, di sini menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Selanjutnya, kemudian pendidikan harus didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ini tidak asing ya Bapak Ibu. Kodrat alam itu berarti alam tempat tinggal anak itu, berkaitan dengan sosio, kultural atau budaya. Sedangkan kodrat zaman ini misal kita dapat mengintegrasikan IT dalam pembelajaran. Karena anak-anak sudah punya gadget, sudah bisa bermain teknologi, sehingga apa salahnya kita bisa mengintegrasikan IT dalam pembelajaran. Jadi kita bisa menayangkan video menggunakan LCD, kita bisa menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mengaplikasikan pemikiran KHD, yaitu pendidikan harus sejalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sosiokultural, misalnya di sini dalam KWU misalnya karena anak-anak senangnya bermain dengan tanah, misalnya bisa menggunakan pembuatan batu bata atau seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kearifan lokal yang bisa ditonjolkan menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah anak itu bukan selai kertas yang masih kosong. Jadi berarti ini bertentangan dengan konsep tabula rasa yang mengatakan bahwa anak terlahir dengan kertas kosong.
sehingga guru dengan seleluasannya menuliskan apapun yang guru ingin beri. Nah, ini konsep pengajaran, hanya transfer ilmu, transfer knowledge. Padahal sebenarnya anak-anak itu sudah punya coretan-coretan tapi sama. Jadi tugas guru itu adalah menebalkan laku si anak. Jadi laku-laku yang nggak baik itu tidak usah ditebalkan, kemudian menjadi hilang, dan kemudian laku-laku yang baik itu ditebalkan kembali menjadi sebuah kebiasaan dan budi pekerti mereka. Jadi anak bukan tabula rasa. Anak itu sudah punya tulisan, anak sudah punya bakat potensi yang harus kita tebalkan dalam hal yang baik-baik. Kemudian selanjutnya adalah konsep trilogi pendidikan. Nah, ini yang tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu, yang sering ada di logo, tapi logonya cuma satu biasanya, Tuturi Handayani. Padahal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ada 3 Bapak Ibu. Ada Ingar Sosok Tulodo, bagaimana di depan kita bisa memberi contoh atau teladan, dimana kalau misalnya kita sebagai guru harus menjadi prototip, harus menjadi kudua, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Karena terkadang pembelajaran terbaik adalah dengan mencontoh. Ketika kita ingin anak murid kita menjadi sebuah A, maka kita harus berazam kepada diri kita sendiri bahwa kita pun harus bisa menjadi pribadi yang A sebelum kita menuntut anak murid kita untuk menjadi pribadi yang A. Nah, itu sebagai bentuk refleksi diri kita. Ketika kita menuntut, maka kita harus bisa menuntut diri kita sendiri untuk dapat menjadi teladan. Nah, kemudian yang kedua, Engmadio Mangunkarso. Ketika di tengah ini memberikan prakarsa atau ide. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita dapat menciptakan wawasan kepada siswa. Nggak cuma siswa itu diberikan, ayo hafal, ayo ngerjain ini, ayo begitu, ayo begini, tidak. Tapi bagaimana kita membuat anak didik kita itu jadi kreatif dan inovatif. Kita bisa membangun keinginan mereka untuk bernalar kritis. Nah, itu maksud dari Engmadio Mangunkarso. Kemudian yang paling terkenal adalah Tuturi Handayani. Apa itu Tuturi Handayani? Di belakang memberikan dorongan. Ini maksudnya adalah pendidik harus bisa menjadi motivator. Jadi guru harus bisa memotivasi peserta didiknya untuk dapat menjadi pribadi pembelajar. Kemudian yang terakhir adalah setelah trilogi, yang terakhir adalah Trisentra Pendidikan atau Tripusat Pendidikan. Apa itu? Ini adalah bentuk kerjasama dari 3 pusat pendidikan. Jadi sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan 3 komponen penting dalam pendidikan anak-anak. Jadi tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Kenapa seperti itu? Kita sebagai guru tidak dapat memaksakan bahwa anak pasti bisa kita didik hanya di sekolah, sudah cukup. Tetapi bagaimana kalau kita berpikir bahwa seorang pendidik itu harus dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan orang tua dan masyarakat untuk dapat mendukung tumbuh kembangnya anak dalam menjalani pendidikan. Jadi pentingnya trisentra atau tripusat, yaitu kita tidak dapat menafikan peran-peran lain di luar peran kita sebagai pendidik di sekolah. Karena di sekolah hanya beberapa jam, tapi anak lebih dapat mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya di lingkungan keluarga. Nah, ini adalah contoh dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah coba saya terapkan, tentunya dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan ya Bapak Ibu. Tetapi di sini sudah mencoba. Contohnya bagaimana kita belajar itu nggak melulu di kelas, walaupun tentunya mungkin pelajaran saya agak-agak sulit sedikit, tapi ini hanya di materi-materi sederhana saja yang mereka bisa kayak materi matriks, mengenal matriks, kemudian elemen matriks seperti apa. Jadi ini bisa dilakukan di luar ruangan sambil bermain. Mereka berbaris kemudian menyebutkan, oh saya anggota matriks A baris 1 kolom 1. Kemudian tukar formasi, nah seperti itu.
Kemudian di sini bagaimana kita berhamba kepada anak, yaitu menuntun mereka. Menuntun bukan berarti menyuapi, tidak, tetapi memberikan beberapa clue atau arahan agar mereka dapat belajar dengan mandiri. Kemudian di sini integrasi dari TIK dalam pembelajaran yang sejalan dengan pemikiran KAD bahwa pendidikan harus sejalan dengan kodrat zaman. Nah, yang kedua tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Dari pemikiran-pemikiran KHD tadi, di sini kita berlanjut ke konsep yang kedua, yaitu budaya positif. Budaya positif di sini tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, apa sih budaya positif? Yang sering kita lihat hal sederhananya di sekolah kayak senyum, salam, sapa, itu adalah salah satu contoh konkret dari budaya positif. Kemudian adanya kerjasama, gotong royong, saling menghormati, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional ketika kita memulai pembelajaran. Itu adalah salah satu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Nah, seperti apa? Dan apa korelasinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah itu dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolah. Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini tidak hanya serta-merta dihadirkan oleh peserta didik, tetapi seluruh warga atau stakeholder dari sekolah itu sendiri. Kemudian budaya positif di sekolah ini harus kita lakukan guna pencapaian visi sekolah. Tentunya setiap sekolah punya visi dan misi yang harus diwujudkan. Nah, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang anak secara holistik, aktif, dan proaktif. Guru itu harus dapat mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada murid agar dapat tercapainya profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu pernah atau sering dengar apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi profil pelajar Pancasila itu pembelajar sepanjang hayat yang diharapkan dapat atau memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Apa aja di situ? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi diharapkan kita sebagai guru sebenarnya punya tugas yang sangat berat terkait dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana kita harus mewujudkan 6 nilai luhur ini dalam pencapaian siswa yang diharapkan. Nah, selanjutnya budaya positif ini dalam mencapai visi dan misi tadi kita perlu adanya budaya positif, dan budaya positif ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya kolaborasi dari seluruh pihak. Jadi kita tidak bisa berperan sendiri, siswa sendiri atau guru sendiri. Nah, kemudian dalam menuju visi misi sekolah, kolaborasi dari seluruh kepentingan ini harus dapat kita lakukan tentunya dengan memahami tugas dan perannya masing-masing. Nah, untuk itu diperlukan metode Bagja. Kalau Bagja dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia. Bagi orang yang tahu bahasa Sunda ya, Bagja itu artinya bahagia. Sebenarnya itu adalah sebuah akronim dari B. B itu artinya apa di situ Bapak Ibu? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini terkait dengan inquiry apresiatif, yaitu kita bisa menggali potensi positif yang ada di sekolah dengan membuat pertanyaan yang menggali kekuatan positif yang ada di sekolah.
Kemudian setelah itu A ambil tindakan ini dari pertanyaan tadi, dalam pencapaian visi sekolah tindakan apa yang bisa kita ambil. Nah setelah itu B, A, J jalankan, G gali impian, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Jadi Bagja ini adalah suatu metode dalam pencapaian visi sekolah dengan pendekatan inquiry apresiatif berbasis kekuatan sekolah. Jadi kalau kita biasanya ingin membenahi sesuatu tuh katanya kan harus masalahnya dari apa? Kenapa nggak kita ubah mindset kita dengan berangkat dari apa sih kekuatan yang ada di sekolah kita ini, sehingga kita dapat mempertahankan dan mengambil berbagai macam alternatif untuk dapat meningkatkan. Kemudian di sini budaya positif saya akan ambil singkat-singkatnya saja ya Bapak Ibu. Budaya positif di sini kita ada 6 item yang akan kita coba kulik, yaitu dari perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Apa itu? Nah, di sini kita akan membedah perubahan paradigma atau mindset kita terkait dengan stimulus, respon, lawan, teori kontrol. Nah, di sini ada William Glasser dalam kontrol teori yang membagi atau meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, di mana guru itu dianggap bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Ketika pun kita menjatuhkan atau memberikan perintah kepada siswa, sebenarnya bukan berarti siswa itu bisa dikontrol, tetapi ia membiarkan dirinya untuk dikontrol. Terkadang ada kok ketika kita memberikan perintah kepada mereka, tapi mereka nggak melakukan, karena seyogianya memang mereka tidak membiarkan diri mereka untuk dikontrol. Jadi ini adalah salah satu miskonsepsi dari pemikiran bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi kedua yang disampaikan adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini berkaitan dengan penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kalau ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan atau wujudan, itu juga merupakan sebuah bentuk kontrol ya Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Jadi terkadang kita ketika memberikan bujukan itu adalah sebuah proses mengontrol juga. Kadang ya tidak berhasil juga. Kemudian selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengulangkan karakter. Ini juga sebuah miskonsepsi bahwa penggunaan kritik dan rasa bersalah itu dapat mengontrol murid menuju kepada identitas yang gagal. Jadi kadang tanpa kita sadari ya, kita kadang memberikan hukuman di depan anak murid, tapi di depan kawan-kawan yang membuat mereka itu merasa dirinya gagal. Nah itu juga ternyata berdasarkan teori ini adalah sebuah miskonsepsi atau ketidakidealan dalam peran kita sebagai guru kepada anak murid kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga kurang tepat, apalagi kita berada di pembelajaran yang anak-anaknya sudah cukup dewasa ya. Jadi di sini perlu adanya bentuk-bentuk cara atau alternatif yang lebih memungkinkan kita untuk menghadapi miskonsepsi ini. Kemudian perubahan stimulus paradigma stimulus respon kontrol ini kita bisa lihat dari bagian perubahannya seperti apa. Misal kita memandang bahwa stimulus respon ini berkaitan dengan dunia itu, dia mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Misalnya anak kok butuh disiplin, kita butuh disiplin dan mengatakan bahwa anak butuh disiplin, tidak seperti itu. Jadi setiap perilaku bahkan baik dan buruk itu mempunyai persepsi masing-masing. Dan dikatakan bahwa teori kontrol terhadap dunia itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan kebutuhan itu ada nanti di
5 teori tentang kebutuhan dasar. Ini sekilas saja. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah di sini kalau misalnya kita berkaitan sama disiplin, orang pasti menyatakan ketidaknyamanan. Pokoknya kalau disiplin ya berarti harus patuh, harus menurut perintah. Pokoknya segala sesuatu yang gak nyaman kalau disiplin. Padahal menurut KHD kata-kata disiplin ini lebih kepada bagaimana kita bisa melakukan disiplin diri yang bersumber pada motivasi intrinsik. Kemudian kita lanjut di sini tentang 3 motivasi perilaku manusia itu ada apa aja sih? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan kehukuman. Ini sudah menjadi hal lumrah ya Bapak Ibu, bahwa terkadang siswa itu disiplin tapi nggak dari motivasi internalnya. Mereka cuma takut, nanti kalau saya nggak disiplin, misalnya kayak kerabat sekolah, nanti saya dihukum, saya malu, saya nanti disuruh nyapu, dan seperti itu. Ini adalah bentuk disiplin yang tidak bersumber pada intrinsiknya anak itu sendiri. Jadi dia itu bersumber pada kekuatan eksternal, karena takut dihukum, takut ada rasa ketidaknyamanan dari hukuman tersebut. Kemudian ada anak yang patuh biar dapat imbalan, pujian, penghargaan dari orang lain. Terkadang kan guru bilang, ini anak rajin banget, contoh ini, bla 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 bla. Terkadang anak disiplin itu motivasinya dari salah satunya karena ingin mendapatkan pujian. Tapi dari 2 ini ada yang paling bagus ketika anak mempunyai motivasi internal, yaitu dia memang menjadi disiplin karena keyakinan atau apa yang dia yakini. Contoh kalau sederhananya, kita sholat karena kita merasa kita butuh Allah. Nah sudah selesai, kita nggak butuh karena nanti dihukum kah atau dapat pujian dari orang lain, itu dianggap soalin untuk mereka, tidak. Tetapi kita merasa kita butuh. Nah itu berarti bersumber dari internal kita. Nah ini anak-anak yang berdisiplin juga di poin ketiga yang paling baik adalah dia yang merasa bahwa ketika saya disiplin, yang merasa memang disiplin itu sebagai bentuk keyakinan yang wajib saya jalani. Saya merasa disiplin memang kewajiban saya sebagai seorang murid yang wajib berdisiplin. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Saya hanya berikan sekilas saja Bapak Ibu. Kenapa di sini ada keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu kita berangkat dari sebuah pertanyaan. Kenapa sih peraturan itu ada peraturan tentang penggunaan helm? Pertanyaannya itu dapat kita jawab, untuk keselamatan. Kemudian kenapa sih harus memakai masker? Untuk kesehatan dan keselamatan juga. Nah berarti kesehatan dan keselamatan ini merupakan nilai yang diyakini. Sehingga ketika diyakin, saya ketika pengen selamat, saya ketika pengen sehat, wajib pakai masker, wajib pakai helm, maka dia melakukannya dengan sukarela, bersumber pada motivasi intrinsiknya. Nah seperti ini. Selanjutnya, dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat dalam rangkaian kalimat yang lebih abstrak, lebih universal, bentuknya positif, dipahami oleh seluruh anak dalam kelas tersebut, nah itu nantinya akan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Karena apa? Karena mereka sudah meyakini, ini loh nilai-nilai yang harus saya jalankan. Saya meyakini ini sebagai suatu kebenaran, sehingga ketika saya tidak melakukannya, itu bertentangan dengan keyakinan saya. Nah ini contohnya keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 11 IPA, sudah ditempel juga. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian di sini yang keduanya itu menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga di sini menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, dan keyakinan siswa
Keyakinan kelas yang keempat yaitu menghormati guru dan menyayangi sesama teman. Nah, ini sudah ditandatangani oleh perwakilan kelas, ada ketua dan sekretaris. Ini salah satu keyakinan kelas yang ketika mereka melanggar dapat kita tanyakan, kalian sudah meyakini kenapa melanggar? Gitu. Kemudian hukuman dan penghargaan tadi sudah disampaikan di awal tentang teori kontrol melawan stimulus respon, bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak serta-merta menjadi sebuah solusi dari mewujudkan disiplin positif guna terwujudnya budaya positif sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Jadi sebenarnya anak-anak itu pasti ada rasa sakit, apalagi hukumannya di depan banyak orang. Nah, seperti itu. Kemudian bedakan dengan kalau kita punya sanksi atau restitusi. Nanti kita bahas apa itu restitusi. Kalau kita punya sanksi atau restitusi itu memang sesuatu itu harus terjadi, memang sudah disepakati. Jadi kalau misalnya sanksinya apa kalau terlambat sekolah, nah itu sudah ada kesepakatan. Ini biasanya dituangkan dalam peraturan sekolah. Kalau di sekolah-sekolah ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan credit point, itu biasanya itu berupanya bukan lagi hukuman, tetapi berupa sanksi atau konsekuensi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak sekolah maupun siswa atau orang tuanya. Kemudian kalau restitusi ini merupakan pilihan, nanti seperti apa restitusi itu kita akan bahas lebih lanjut. Nah, next saja. Ini masih hukuman. Oke, selanjutnya adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini yang berkaitan dengan teori kontrol, bahwa kita harus memandang dunia itu punya persepsi berbeda dengan kita. Karena sesungguhnya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ini bisa menjadi sebuah ilmu bagi kita semua sebagai seorang pendidik. Misalnya mendapati siswa berperilaku A, B, C, D, E, alasannya kenapa? Sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kita misalnya punya sebuah masalah. Di sini saya buat permasalahannya, ada si Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, dia itu bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi sering minta, kalau misalnya ada bekal diminta terus sama si Doni, tapi dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti ini, apa sih yang harus dilakukan Ibu Ambar atau kita kalau misalnya mendapati anak-anak dengan kondisi seperti ini? Tentunya kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar yang ini dipenuhi oleh si Doni. Apa itu? Nah, ternyata benar Ibu Era. Ada salah satunya, kalau Bu Era mengatakan dia lapar, berarti kebutuhan dasarnya adalah yang paling tengah, survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi misalnya Doni nih dipanggil sama Ibu Ambar, Doni, kenapa kamu sering minta makanan bekal temanku dengan paksa? Doni bilang, Bu, saya lapar. Berarti sebenarnya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup, karena dia lapar. Jadi otomatis kita bisa kasih solusinya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bertahan hidupnya. Lalu jika Doni jawabnya misalnya begini, Bu, saya itu kalau ganggu teman itu seneng loh diperhatikan. Mereka itu kalau misalnya saya gangguin mereka, ambil bekal mereka, minta makan sama mereka dengan paksa, saya seneng. Mereka itu jadi memperhatikan saya, ngeliatin saya. Pokoknya saya merasa diperhatikan aja. Berarti sebenarnya kebutuhan si Doni itu apa sih? Dia kebutuhan belonging, cinta dan kasih sayang benar.
Jadi dia itu butuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dia pengen diperhatikan, berarti sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si doni adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin di keluarganya dia kurang mendapatkan ini. Kemudian kalau misalnya si doni ini jawabannya berbeda, Bu, saya itu kalau ngambil makanan mereka dengan paksa, saya merasa bahwa saya itu hebat, saya tuh merasa kuat, saya tuh merasa, aduh, aku lebih hebat daripada kamu gitu. Berarti sebenarnya kebutuhan doni itu apa? Kebutuhan doni adalah kebutuhan dasarnya power ya, penguasaan, kekuatan, pengen dilihat punya kekuatan di depan orang lain. Kalau dia jawabnya, saya senang karena teman-teman jadi takut sama saya, Bu. Nah itu berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi doni adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian untuk yang kebebasan ini tentang apa? Misalnya si doni jawabnya ini, Bu, bekal yang dibawa ibu saya itu bosen nih, masak telur terus, tempe terus. Nah ini berarti sebenarnya doni ini kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah freedom, kebebasan. Sedangkan yang terakhir, jika doni menjawab, Bu, saya senang kalau gangguin teman-teman minta makan mereka, karena ekspresi mereka itu ketika saya ganggu itu lucu, mereka itu jadi ketakutan, terus saya itu lucu. Maka itu dikatakan bahwa doni sedang punya kebutuhan dasar fun, kesenangan. Dia senang kalau gangguin temennya, karena ketika digangguin temennya itu risih, ketakutan. Menurut dia itu ekspresi ketakutan itu benar-benar lucu. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi doni adalah kesenangan. Paling bahaya ya Bu ya, senang melihat orang lain tersiksa. Tapi ada yang kayak gitu ya. Bu Era jadi curhat kakak. Nah selanjutnya ini adalah 2 materi sebelum kita sampai di akhir terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini sangat dekat dengan kita, yaitu kita itu sering loh menjadi salah 1, salah 2 atau bahkan salah 3 dan 5 posisi kontrol ini. Pertama, penghukum. Saya pernah juga menjadi posisi penghukum. Penghukum itu seperti apa? Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi nggak harus pakai fisik ya. Verbal juga bisa dikatakan sebagai tipe posisi kontrol penghukum. Nah contohnya apa? Patuhi aturan saya. Awas kamu ya. Nah itu penghukum. Kamu selalu aja salah. Kemudian selalu pasti kalau ngumpul terakhir. Nah itu penghukum. Kemudian kalau yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah di sini posisi ini biasanya orang itu lebih lemah lembut, tetapi membuat siswa merasa gagal. Perasaan ibu udah baik banget sama kamu, kok kamu masih ngulangin terus sih? Ibu harus ngapain? Nah itu seperti itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mungkin saya menjadi salah satu orang yang sering melakukan ini. Kemudian teman, posisi kontrol teman ini yaitu dia tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Contohnya apa? Ayo bantulah ibu. Kemudian ayo ingat gangguan bapak ibu selama ini seperti apa, makanya kamu di sekolah jangan sampai begini begitu. Nah itu posisi teman. Biasanya ada rasa ketergantungan karena sering menjadi teman. Kadang anak dan guru itu tidak punya batasan lagi kapan dia bersikap sebagai seorang murid, kapan dia bersikap sebagai seorang teman. Itu kelemahannya. Kemudian 2 posisi kontrol yang terakhir ini yang tingkatan yang lebih baik ya, nomor 4, monitor atau pemantau. Ini hanya mengawasi. Biasanya sudah ada sanksi atau konsekuensi yang dibuat oleh sekolah. Jadi ya, kamu tahu kan kalau telat sudah ada peraturannya seperti ini, atau misalnya ada poin atau apa gitu. Nah ini hanya sebagai pemantau saja. Kemudian yang paling baik, yang seyogianya atau idealnya kita lakukan adalah yang posisi terakhir, yaitu posisi manajer.
nanti ini berkorelasi dengan segitiga restitusi yang akan kita bahas sebagai pembahasan terakhir. Nah, posisi terakhir manajer ini di mana guru itu bersama-sama dengan murid mempersilahkan murid, memberi kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi dari apa yang dia lakukan. Ketika yang dia lakukan itu salah, maka dia mencari solusi sendiri. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi gimana cara mencari solusinya. Dan langsung next ke yang terakhir, restitusi. Restitusi itu tadi sudah dibahas berkaitan adanya kayak hukuman, sanksi dan konsekuensi, dan yang paling baik adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah bentuk penanganan tapi kita tidak memberikan identitas yang gagal kepada siswa. Siswa itu hanya diberikan penguatan untuk dapat kembali ke kelompoknya tapi dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Nah, seperti apa? Ini ada ciri-ciri restitusinya. Dia nggak suruh nebus kesalahan, dia bukan berupa paksaan, dia diminta untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid untuk kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita sebutnya restitusi itu jadi karena ada 3 tahapan, maka sebutannya segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu lebih lengkapnya seperti apa bisa lihat di YouTube saya. Nah, di situ tentang ada promosi. Subscribe, like, and comment serta sharekan kepada teman-teman. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang salah, ini teori ya Bapak Ibu ya. Saya sudah praktikkan, mungkin karena ini sesuatu yang paling mengena sama saya, yang paling saya bisa lakukan ya ini. Karena saya kalau tipe penghukum, saya anaknya melo, anak dihukum saya yang sendiri-sendiri, jadi saya nggak tega. Makanya saya suka memilih ini sebagai bentuk upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Misalnya ada anak salah, ini bisa sudah saya contohkan di beberapa orang, beberapa siswa. Salah satunya ada di kelas saya sendiri karena saya wali kelas. Misalnya ada anak sering bolos kata temennya, saya panggil tuh, terus saya tanya, saya akan berbicara seperti ini dalam kasus menstabilkan identitas. Ibu akan mengatakan begini. Nah, kita itu manusia, nggak ada yang sempurna. Jangan pernah berpikir ibu sudah jadi guru, ibu nggak melakukan kesalahan. Ibu juga pernah salah. Sama kayak kamu. Ibu juga dulu waktu jadi siswa juga pernah salah. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kamu salah, ya jangan takut. Tapi bagaimana kamu mengakui kesalahan tersebut dan mencoba memperbaikinya. Ini menstabilkan identitas anak. Jadi anak nggak merasa, aduh dipanggil, ngeri lagi, dimarah-marah lagi, tidak. Setelah itu tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada anak muridnya, kamu ngerasa nggak misalnya bolos itu tindakan yang salah? Salah Bu. Dan kamu pasti punya alasan kenapa membolos di jam pelajaran. Pasti dia akan katakan alasannya 1, 2, 3, 4, 5. Terus langkah ketiga, karena kita sudah buat keyakinan kelas di bab sebelumnya, kita tanyakan, membolos itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah sepakati tidak? Oh tidak, karena dia bertentangan dengan keyakinan kelas nomor 3 Bu, yaitu harusnya saya menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, dan bolos itu indikasi bahwa saya nggak disiplin. Nah, nanti setelah mereka mengakui bahwa itu nggak sesuai dengan keyakinan kelas, maka setelah ini kamu pengen jadi orang seperti apa, kamu pengen memperbaikinya seperti apa. Nah, itu mereka mencari solusi sendiri dari kesalahannya. Jadi kita nggak memaksakan mereka, kita nggak membuat identitas gagal untuk mereka. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari apa yang sudah saya lakukan dari segitiga restitusi. Detail percakapannya seperti apa, itu biasanya tidak dilakukan di depan banyak orang ya Bapak Ibu. Jadi
hanya dilakukan secara personal, jadi tidak mempermalukan anak-anak yang lain. Nah, di sini saya ada 3 yang saya tampilkan. Ini terkait dengan siswa yang membolos dan nggak masuk sekolah. Jadi di sini ditanyakan, karena saya bertanya, kamu tersinggung nggak kalau ibu panggil seperti ini? Enggak bu, saya nggak malu, saya nggak ini, saya nggak merasa bersalah, saya nggak merasa saya itu jadi orang yang yang gagal dan seperti itu. Karena terkadang persuasi itu lebih penting ya, karena anak-anak kita sudah dewasa. Jadi mau dimarah juga di depan umum, saya rasa kalau untuk saya pribadi, karena saya nggak tegaan ya, saya memilih untuk mengambil segitiga resolusi dalam menangani siswa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaannya mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Tentunya saya bukan pembicara yang baik, hanya berusaha memberikan apa yang bisa saya berikan terkait apa yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Jadi semoga dengan ini saya berharap saya bisa memberikan warna, bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Bapak Ibu guru semua untuk dapat melakukan perubahan yang lebih baik guna pencapaian visi sekolah kita. Tentunya salah satunya dengan secara berkesinambungan mengupayakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.